permisi. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu, Bu? Oh iya Bu, saya mau periksa Bu. Oh iya, monggo silakan masuk. Monggo Ibu, silakan masuk. Iya, Silakan Bu, duduk. permisi, Bu. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Bidan Marlingga yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa dibantu, Bu? Oh iya Bu, saya itu mau periksa sama konsultasi Bu. Oh iya, mau periksa dan konsultasi tentang apa? Untuk merencanakan kehamilan yang sehat. Oh iya, sebelumnya Ibu sudah tahu belum tujuannya perencanaan kehamilan yang sehat ini? Untuk detail tujuannya sih belum tahu. Oh iya, untuk tujuannya itu adalah untuk memiliki keluarga yang sehat, mengurangi resiko komplikasi kehamilan, mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi kehamilan dan persalinan seperti itu. Oh iya Bu. Ya, nanti sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu, Iya Bu. ini namanya Ibu Sintan. Ibu Dina Bu. Umurnya berapa Ibu? Umurnya 23 tahun. Agamanya apa? Islam. Pendidikan terakhirnya apa Bu? SMA. Pekerjaannya sekarang apa Bu? Wira swasta. Alamatnya pun datang pundi? Di Madiun. Oh, di Madiun ya. Ini suaminya kan nggak ikut. Iya. Dan ini saya datang deh untuk suaminya. Saya namanya Sinten Ibu? Tino Bu. Tino ya. Umurnya 25 tahun. agamanya apa? Islam. Islam. Pendidikan terakhirnya apa Ibu? SMK. SMK. Pekerjaannya apa? Wira swasta juga. Alamatnya mana Bu? Madiun. Oh, Madiun ya, sama ya. Nah, ini ada keluhan nggak Bu? Alhamdulillahnya nggak ada sih. Oh, nggak ada keluhan ya. Apakah ini pernikahan pertama Ibu? Oh iya, ini pernikahan pertama saya. Sudah menikah berapa lama Ibu? 1 tahun. Oh iya. Apakah sebelumnya pernah hamil Bu? Belum pernah. Belum pernah ya. Apakah sebelumnya sudah pernah memakai kontrasepsi? Belum pernah juga. Belum pernah juga ya. Kontrasepsi sederhana juga belum pernah dipakai? Belum ya. pernah. Nah, menstruasinya teratur? Teratur Bu. Teratur ya. Hari pertama haid terakhirnya kapan? Tanggal 15 bulan Juli. Oh iya, berarti bulan kemarin Iya. ya. Apakah sering keputihan atau Bu? Enggak sih Bu. Enggak ya. Apakah Ibu ini punya riwayat penyakit seperti diabetes mellitus, asma, hipertensi, atau jantung? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Punya riwayat genetik pada keluarga maupun suami seperti talasemia, lupus, dan penyakit yang lain? Nggak ada juga. Nggak ada ya. Punya riwayat penyakit menular seperti hepatitis B, TORCH, HIV atau IMS? Nggak ada. Nggak ada ya. Sudah pernah cek lab kemarin ya? Sudah ya. Selanjutnya saya akan menanyakan pola nutrisinya Ibu ya. Bagaimana ini pola nutrisinya? Sudah terpenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, seperti itu Bu? Alhamdulillah Sudah ya. Sehari makan berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Untuk personal hygiene-nya Ibu mandi sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Saat menstruasi seperti itu ganti pembalut berapa kali Ibu? 3 sampai 4 kali sih. 3 sampai Iya. 4 kali ya. Apakah ada kebiasaan merokok dari jenengan ataupun suami? Nggak ada. Nggak ada ya. Apakah Ibu dan suami ini pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti nafsa? Nggak. Nggak pernah ya. Apakah Ibu sebelum menikah sudah suntik catin? Sudah Bu. Sudah ya. Ibu ini kan usianya 23 tahun, berarti kelahiran tahun 2002 ya. Iya. Berarti statusnya sudah lengkap, imunisasinya sudah T5. Apakah Ibu sudah mempersiapkan minum asam folat, tablet tambah darah sebelum menikah Bu? Sudah Bu. Sebelum sekitar 3 bulan ini sudah minum asam folat sama tablet. Oh iya, bagus ya berarti ya. Ini kan sudah saya lakukan anamnesa dan nanti saya akan melakukan pendokumentasian dulu ya Bu ya. Saya catat di rekam medis dulu Iya ya. Bu.
Ya sudah, setelah ini nanti dilakukan pemeriksaan ya Bu ya di ruang sebelah. Tunggu Ibu, ditimbang dulu berat badannya. Oh iya, berat badannya 45 deh. Oh, diubah dulu iya badannya. Ini badannya 150 ya Bu. Monggo langsung ke pemeriksaan dulu. Monggo Ibu, duduk dulu. Baik Ibu, saya bidan Terlingga yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, ini akan saya lakukan pemeriksaan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui kondisi Ibu. Nah, saya persiapkan alatnya dulu ya. Bu, sebelum melakukan pemeriksaan, ini jenengan untuk persetujuan bisa tanda tangan di sebelah sini ya. Sini ya Bu. Iya. Sudah Bu. Oke. Ada keluhan enggak? Enggak ada Sudah sih ya. Bisa Bu. Iya. Di sini ya, lemes tangannya. Hasilnya normal ya, 110/70. Oke. Permisi ya Bu ya, saya periksa pada bagian kepalanya dulu deh. Oh iya, oh warnanya normal ya, simetris. Warna rambutnya juga normal ya Bu ya, amat ya. Iya. Warnanya hitam ya, rambutnya lebat. Apakah rontok Bu rambutnya? Nggak rontok ya, tidak ada bekas luka juga. Apakah sebelumnya pernah cedera pada bagian kepala? Enggak pernah. Nggak pernah ya Bu ya. Keadaan rambutnya juga sehat, amin ya Bu ya. Oh iya, ini sakit nggak Bu? Nggak sakit ya, ini tidak ada massa, tidak ada pembengkakan, tidak ada nyeri tekan. Ini sih ya Bu ya, saya periksa pada bagian mata nih ya. Sekarangnya putih. Lihat ke atas, konjungtivalnya merah muda ya Bu ya. Bagus. Tidak ada pembengkakan, tidak ada pembengkakan pada kelopak mata. Fungsi penglihatannya bagaimana? Normal ya. Apakah sebelumnya punya riwayat mata minus atau mata plus? Tidak ada ya. Ini sih mulutnya dibuka dulu. Oh iya, bibirnya lembab ya, bagus, tidak kering, tidak pucat. Giginya, oh iya, giginya tidak ada karies ya Bu ya. Tidak ada pembengkakan pada gusi, tidak ada sariawan juga ya. Rutin sikat gigi ya Bu ya. Oh bagus nih. Amat dia saya periksa pada bagian hidung ya. Oh dia hidungnya simetris, warnanya juga normal, tidak ada pembengkakan, tidak ada pengeluaran atau sekret ya. Amat ini ada nyeri tekan nggak? Enggak ada. Enggak ya. Fungsi penciumannya bagaimana? Normal. Normal ya. Amat dia, oh tidak ada polip. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian telinga ya Bu ya. Permisi. Oh iya, telinganya simetris ya Bu ya. Ukurannya juga normal, warnanya normal, tidak ada lesi, tidak ada massa, tidak ada peradangan, tidak ada perdarahan, tidak ada kotoran. Ini ada nyeri tekan nggak? Enggak ada. Nggak ada nyeri tekan ya. Di sebelah sini ada nyeri tekan? Enggak ada. Nggak ada ya. Oke. Selanjutnya saya akan meriksa menggunakan garpu talang. Permisi ya Bu ya, niki nanti jenengan bisa merasakan ini masih terdengar atau tidak, Oh, ya. Permisi nggih, ini apakah terdengar? Terdengar. Ini terdengar? Terdengar. Apakah ini terdengar Bu? Terdengar. Gimana, apakah terdengar? Terdengar. Ya. Masih? Masih. Iya.
masih terdengar? Terdengar. Oke, bagus nih Bu ya, fungsi pendengarannya normal. Selanjutnya saya akan meriksa pada bagian leher nih Bu ya. Permisi nggih. Amat nggih? Oh iya. Tidak ada pembengkakan kelenjar getah bening ya Bu ya. Monggo perkenalan dulu. Oh iya. Bagus, tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Amat nggih Bu ya. Tidak ada pembengkakan pada vena jugularis. Amat nggih. Tidak ada pembengkakan pada kelenjar limfe. Selanjutnya adalah meriksa pada bagian dada. Ibu bisa tidur baring dulu. Ini sih Ibu. Permisi Bu, ini saya akan lakukan pemeriksaan pada bagian dada. Permisi ya. Oh iya, dadanya simetris ya, gerak nafasnya juga normal, warna kulitnya juga normal, tidak ada retraksi dinding dada, tidak ada jaringan parut ya Bu ya. Permisi ya. Apakah ada nyeri tekan pada bagian dada? Nggak ada ya. Masih ya Bu ya. Bagus, tidak ada bunyi lesi, tidak ada bunyi roncit. Pada kartu aorta ICS 2 dada kanan normal. Pada pulmonalis ICS 2 dada kiri normal. Pada tricuspidalis ICS 5 parasternum dada kiri juga normal. Pada mitralis ICS 5 di mid clavula di bawah puting juga normal. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian payudara. Nanti tangan jenengan diangkat ke atas ya keduanya. Oh iya, yang bagian kanan, lengan kanan diturunkan dulu. Ya, permisi ya Bu ya, saya akan memeriksa payudara bagian kiri. Oh iya, payudaranya tidak ada massa, tidak ada benjolan yang membesar, tidak ada pembengkakan dan juga tidak ada abses gitu ya. Oke. Lalu tangannya gantian. Oke. Permisi nggih. Ya. Tidak ada massa, tidak ada benjolan yang membesar, tidak ada pembengkakan dan juga tidak ada abses. Oke. Permisi nggih Bu ya, saya akan memeriksa pada bagian abdomen. Oh iya, tidak ada penonjolan, warna kulitnya normal nggih Bu ya. Tidak ada lesi, tidak ada luka bekas operasi nggih. Sebelumnya apakah pernah operasi di bagian perut? Nggak pernah ya. Permisi nggih. Oh iya, frekuensi ususnya normal 5-25 kali per menit. Agak kembung ya perutnya ya. Ada nyeri tekan Bu? Nggak sakit nggak juga? Nggak ya, nggak ada massa. Bagus. Selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia. Nah nanti jenengan bisa keluar mandi dulu. Nanti kalau mau pipis dulu boleh. Nanti saat kembali celana dalamnya nggak usah dipakai ya. Ya. Menggunakan celemek. Dan handscoon. Sudah Ibu dari kamar mandinya? Sudah nih. Ibu bareng dulu. Ini sih Ibu ya, kakinya ditekuk dulu. Ya, amin deh. Dibersihkan dulu Ibu ya vaginanya ya. Bersihkan dulu menggunakan kapas ditetel, labial mayor kanan, buang, labial mayor kiri, buang. Labial minor kanan, buang, labial minor kiri, buang. Dibersihkan dari vestibulum ke arah anus. Nggih.
ya, permisi ya. Oh ya, tidak ada kondiloma acuminata, tidak ada kondiloma mata-latang ya Bu ya. Bagus, apakah sebelumnya pernah mengalami keputihan? Enggak pernah. Keputihan berbau? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Amin Bu ya, apakah ini ada nyeri tekan? Enggak ada. Tidak ada ya, tidak ada pembukaan kista Bartolini. Oke, bagus kakinya ditekuk dulu, kakinya diluluskan. Selanjutnya, cuci tangan pada larutan klorin, membuka sarung tangan secara terbalik. Ya. Selanjutnya adalah melepas celana. Permisi ya Bu ya, saya akan lakukan pemeriksaan pada bagian kaki ya Bu ya. Amat ya. Oh, kakinya simetris ya, kanan kiri. Apakah ada keluhan Bu pada kaki? Nggak ada ya, warna kulitnya juga normal. Kan ya? Oh, tidak ada varises nih Bu ya, tidak ada luka atau lesi, tidak ada pembengkakan juga nih Bu ya. Tidak ruam, tidak ada benjolan, tidak ada. Ini sakit nggak jika ditekan? Nggak sakit ya. Tidak ada gatal-gatal, tidak kering, dan warna kuku atau rambutnya juga normal ya Bu ya. Iya. Tidak ada luka bekas sayatan juga ya Bu ya. Apakah akhir-akhir ini sering mengalami kayak keluhan pusing, mata berkunang-kunang seperti itu Bu? Tidak ya. Amat ya Bu ya. Kaki bawah tidak ada nyeri tekan? Enggak ada. Nyeri enggak? Enggak. Kaki sampingnya? Enggak juga. Enggak ya. Ya, baik. Setelah dilakukan pemeriksaan, ini kondisi jenengan itu normal, sehat. Nanti setelah ini Ibu bisa duduk dulu untuk dilakukan konseling dan juga pemeriksaan HB. Nonton deh. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Enggak deh. Enggak, duduk dulu. Baik Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan, kondisi Ibu sehat dan normal. Nah, selanjutnya saya akan memberikan konseling untuk persiapan kehamilan yang sehat nih. Oh iya. Tadi saat ditimbang berat badannya 45 kilo ya, tinggi badannya 150 cm. Nah, berarti ini IMT-nya 20 ya Bu, ini termasuk kategori normal ya. Nah, ini untuk setiap pasangan calon pengantin itu sebaiknya mengonsumsi makanan gizi seimbang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk setiap catin seperti jenengan itu harus mengonsumsi tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat minimal seminggu sekali. Nah, sebelumnya tadi kan Ibu kan sudah 3 bulan sebelum menikah kan sudah mengonsumsi asam folat dan juga tablet tambah darah. Nah, nanti tinggal dirutini, diteruskan nonton gitu ya. Nah, ini Ibu sudah imunisasi lengkap T5 ya. Nah, untuk manfaatnya imunisasi T5 ini atau imunisasi TT itu adalah untuk mencegah penyakit tetanus. Jadi mencegah resiko komplikasi kehamilan dan melindungi diri saat persalinan seperti itu. Nah, ini kan Mbak Dina kan sudah dilakukan imunisasi lengkap T5, jadi tidak perlu dilakukan imunisasi TT lagi ya. Iya. Nah, untuk konseling kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai itu ada anemia. Anemia ini adalah kondisi di mana tubuh
seseorang mengalami penurunan sel darah merah dalam tubuh atau HB-nya kurang dari 12. Nah, untuk bahayanya anemia ini bisa resiko lahir prematur, berat badan bayinya itu lahirnya rendah, seperti itu Mbak. Nah, selain itu juga kalau kekurangan gizi atau disebut juga kekurangan energi kronis itu bisa memicu berat badan lahirnya rendah bayinya Mbak. Nah, jenengan tadi kan IMT-nya 20 ya, Iya. jadi sudah termasuk normal kategorinya. Nah, selain itu ada juga yang perlu diwaspadai, yaitu kekurangan gizi atau kekurangan energi kronis. Nah, tadi Mbak Dinana sudah diperiksa nilainya itu 23,5, jadi sudah termasuk kategori normal ya. Selain itu ada juga penyakit hepatitis B. Nah, penyakit hepatitis B ini bisa dicegah melalui imunisasi. Nah, sebelumnya ini Mbak Dina sudah pernah imunisasi HB0 atau sudah dulu. Nah, itu tujuannya adalah untuk mencegah atau melindungi dari infeksi virus hepatitis B, seperti itu nggih. Nah, ada juga itu yang perlu diwaspadai itu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darahnya itu tinggi. Jadi, beresiko mempengaruhi kesuburan, resiko keguguran, berat badannya bayi lahirnya itu besar, soalnya tinggi glukosanya. Jadi, yang memicu bayinya itu besar. Nah, ada juga penyakit malaria. Penyakit malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, dampaknya jika terjadi terserang penyakit malaria itu bisa anemia, BBLR. BLR itu berat badan bayinya itu lahirnya rendah dan prematur, seperti itu ya. Ada juga itu penyakit TORS. Itu dampaknya bisa terjadi kecacatan pada janin, kelainan pada otak, mata, dan gangguan fungsi motorik. Nah, untuk penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin itu ada penyakit thalassemia. Nah, penyakit thalassemia itu adalah penyakit kelainan darah yang diwariskan secara genetik, seperti itu guys. Nah, ibaratnya kalau jenengan punya riwayat thalassemia minor, terus suami jenengan juga punya riwayat thalassemia minor, itu diwaspadai kalau menikah, karena kenapa? Nanti bisa mewariskan genetik menjadi thalassemia minor, seperti itu nggih. Nah, untuk pencegahan thalassemia sendiri itu melalui screening thalassemia. Jadi sebelum menikah itu di screening thalassemia, terus harus konsultasi genetik dan pemeriksaan fisik. Nah, selain itu ada juga penyakit hemofilia. Nah, hemofilia itu adalah penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Nah, dampaknya ini adalah bisa terjadi perdarahan. Nah, itu seperti ibaratnya jenengan punya luka. Nah, itu kan dia proses pembekuan darahnya itu lama, jadi dia tidak cepat menutup, seperti itu. Nah, untuk pencegahannya itu menghindari cedera, menggunakan pelindung, terus rutin pemeriksaan fisik medis, dan menghindari obat-obatan tertentu yang memicu terjadinya penyakit hemofilia. Nah, seperti itu nggih. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua sih. Sudah jelas nggih. Saya lakukan dokumentasi dulu ya di rekam medis. Nah, Ibu tadi kan sudah dilakukan anamnesa, ditanya-tanya, terus dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, juga sudah dijelaskan tentang konseling untuk perencanaan kehamilan yang sehat. Nah, selanjutnya saya akan melakukan konseling untuk menentukan masa subur dengan metode Lender Cervix. Nah, ini tujuannya adalah untuk menentukan masa subur dengan metode Lender Cervix, Bu. Nah, untuk metodenya Lender Cervix ini adalah untuk menentukan masa subur dengan mengamati sekresi lendir dari vagina.
Nah, syaratnya yang boleh melakukan metode laundry service ini adalah wanita yang sehat reproduksi, siklus menstruasinya teratur. Jenengan berapa siklus menstruasinya teratur? Teratur juga sih. Iya ya. Nah, untuk manfaat metode laundry service ini adalah untuk menentukan masa subur secara alami. Seperti itu. Iya. Nah, untuk waktu yang tepat untuk sperma yaitu saat lendir benih, licin dan sangat elastis menyerupai putih telur. Jadi bisa molor seperti ini. Iya. Warnanya menyerupai putih telur. Nah, untuk kelebihan metode laundry service ini adalah resiko masalah kesehatan yang lebih kecil dan murah dan tidak memerlukan alat khusus. Nah, untuk kekurangan metode laundry service ini adalah tidak melindungi diri dari penyakit menular seksual. Baik Bu, setelah dilakukan anamnese, pemeriksaan fisik, konseling, ada yang ingin ditanyakan? Tadi sesuai pemeriksaan dari kepala sampai kaki keadaan ibu itu normal, sehat, tidak ada penyakit tertentu sehingga nanti setelah menikah ibu boleh langsung hamil. Seperti itu ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan konseling untuk hari ini ya. Semoga nanti kehamilannya sehat seperti itu ya. Semoga cepat diberikan momongan ya. Terima kasih Bu. Sehat-sehat ya. Pamit dulu Bu. Assalamualaikum.